bersyukur. Walaupun makasih Tuhan, walaupun apa yang terjadi, kami tetap percaya Bapa, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan yang selalu menjagaku. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau Bapa yang baik. Apapun yang terjadi, kami tidak punya hak untuk mempertanyakan kenapa harus ini terjadi. Yang kami percaya adalah rancangan-Mu tidak pernah gagal. Rancangan-Mu ya dan amin. Sebabnya Tuhan, kalau pujian ini kami naikkan, karena kami selalu bersyukur bahwasanya selama-lamanya Engkau baik terhadap kami. Kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami umat-Mu. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat pagi. Ya. Pujian ini mengatakan, jika bukan Tuhan yang selalu besertaku, tak mungkin ku kuat selama ini. Jika bukan Tuhan yang selalu menjagaku, tak mungkin ku hidup sampai hari ini. Ku bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Ku percaya apapun yang terjadi, Yesus selalu beserta kami. Tanggal 8, 40 hari anak kami. Kami rayakan hari ini.
Kami bersyukur dari tadi pagi saya sudah berusaha untuk melupakan, tapi ibunya kasih status, tolong kamu lihat statusnya. Wow, tidak mudah. Saya sudah belajar melupakan, tapi diingatkan lagi. Berat. Saya selalu percaya bahwa pekerjaanmu sangat ajaib. Satu hal yang saya percaya adalah dia tidak bisa datang, tapi kita yang ketemu sama Vian. Hari ini Tuhan tambahkan saya umur 1 tahun. Dan biasanya Vian selalu cium saya. Sekarang tidak ada. Aku mau menyanjung Engkau oleh karena dengan dahsyat aku telah dikhususkan untuk menjadi hamba. Tidak punya hak untuk bertanya. Tidak punya hak. Tuhan, berikan dia 15 tahun lagi Tuhan. Tidak punya hak. Kalau Hizkia Tuhan tambahkan 15 tahun, kami tidak punya hak. Hamba dikhususkan hanya untuk tuannya, untuk pekerjaan-pekerjaannya, bukan untuk memuaskan hasratnya, bukan untuk memuaskan kepentingan pribadinya. Hamba itu dia mementingkan pekerjaannya, bukan kehidupannya, bukan kehidupan kita. Seorang hamba, seorang anak Tuhan, dia mau mengenal Bapaknya itu sangat ajaib. Dia mau mengenal dengan sepenuh jiwa. Saya sudah melupakan, tapi ibunya kasih saya foto-foto lagi yang dia cium saya. Waduh, hari ini saya kuat, tapi Dara harus tahu, apapun yang terjadi, kalau dalam bait ketiga itu, walaupun ku tak mengerti semua rencanamu Tuhan, namun ku tahu Engkau selalu besertaku. Apapun persoalanmu, jangan pernah kau marah, jangan pernah kau kecewa, jangan pernah kau mundur dari Tuhan. Cintai Dia dengan sepenuh jiwamu. Lakukan untuk jiwa-jiwa. Di pikiran saya cuma jiwa. Hari ini pikiran saya cuma jiwa. Kita sudah masuk hari ke-10 doa dan puasa. Tinggal 30 hari lagi. Kita harus kuat. Berapa hari saya sakit. Ibunya bilang makan. Tidak. Tidak, karena aku jiwa-jiwa.
masuk hari ke-10, berat. Ibunya bilang, makan Pak. Tidak. Pikiranku hanya jiwa. Ada banyak yang terpenjara, ada banyak yang terbelenggu, ada banyak yang sakit. Untuk itu kami hadir. Kami kehilangan. Tapi kami tidak mau kehilangan jiwa-jiwa. Kami tidak mau. Mereka tergeletak. Mereka tidak kehilangan pengharapan. Kami tidak mau. Tuhan kuatkan saya Tuhan. Sampai 40 hari. Kuatkan saya Tuhan. Hatiku hanya jiwa Tuhan. Apa permintaanmu? Aku tidak minta apa-apa. Aku hanya minta ketemu Pian. Saya tidak minta apa-apa. Bapak Ibu boleh ada di sini. Saya tidak minta apa-apa dari Ibu. Tidak. Bapak Ibu sukses, puji Tuhan. Diberkati, oh praise the Lord. Catat baik-baik. Kalian sukses, saya tidak minta sesuatu. Tidak. Maka firman ini sangat menguatkan. Saya tidak mengerti firman ini kenapa saya mesti bagikan hari ini. Bukan sebuah saya rencanakan. Tapi firman ini sangat menguatkan. Sungguh berat. Dalam doa dan puasa kita percaya bahwa pekerjaannya dalam tahun ini sungguh sangat ajaib bagi saudara. Saya mau Tuhan. Kalau anak kami tidak sembuh dan dipanggil Tuhan, mereka harus sembuh Tuhan. Mereka harus mengalami Tuhan. Mereka harus Tuhan diobati. Mereka harus disegarkan. Mereka harus ketemu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka tergeletak Tuhan. Saya selalu doa. Saya masuk dalam dimensi doa. Saya melihat Bapak Nyoman berjalan dengan sempurna. Saya melihat orang tua Yonatan akan berjalan dengan sempurna. Berikan kepercayaan itu Tuhan. Pelayanan ini mulai dari pemimpin. Ketika pemimpinnya masuk dalam dimensi Roh Kudus, maka jemaatnya masuk, berhenti mementingkan diri sendiri. Berhenti mengasihani diri sendiri. Di luar sana banyak orang tergeletak. Saudara tahu, Los Angeles hari ini seperti apa? Kota, bukan rumah, kota hancur lebur seperti Sodom. Bangsa kita, kota kita masih dipelihara. Cari Tuhanmu. Tapi mereka, kita tidak mengerti apa yang terjadi bagi Los Angeles ini. Tuhan kirim angin yang begitu besar, membabat semua kota-kota. Satu kota ini habis. Tidak pernah dipikirkan. Ketika Tuhan bertindak, Tuhan bekerja, Tuhan beracara. Tuhan mau tahun ini ada pemulihan secara besar-besaran. Tuhan mau tahun ini ada penuaian secara besar-besaran. Jiwa-jiwa, persiapkan dirimu. Persiapkan hatimu. Hal-hal yang tidak penting, yang merusak suasana hati, buang jauh-jauh. Kau hadir di sini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Maka saya mau menyampaikan di dalam firman ini, Mazmur 139 ayat 13 sampai 17. Saudara dirancang Tuhan untuk apa? Sejak dari lahir, dalam kandungan ibumu,
Engkau sudah ditentukan, engkau sudah dibentuk. Mari kita kebaca kebenaran firman ini. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Saudara lihat, dalam kebenaran firman ini, kitab Mazmur ini membawa pengertian bagi kita untuk memahami tujuan Allah ketika saudara dibentuk. Ketika kita dibentuk Tuhan, Mazmur ini ingin menyampaikan sebagai kebenaran firman untuk meneguhkan kita, hidupmu harus berarti dan berdampak. Mazmur 139:13 dalam terjemahan lain, engkaulah yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuhku dan menenunnya di dalam rahim ibuku. Merajut itu menenun. Syaraf-syaraf, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut. Engkau memiliki mulut. Untuk apa? Kau diberikan mulut ini. Memuji, meninggikan, mengganti posisi Lucifer. Dia malaikat pemuji. Ketika dia jatuh di dalam dosa, dicampakkan dari sorga. Maka dia menciptakan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa jatuh. Maka saudara ada menggantikan posisi itu. Setiap kehidupan dalam poin pertama, milikilah prioritas. Ketika saudara dibentuk bagian-bagian halus, ada hati. Ada hati nurani. Ketika hatimu dibentuk, untuk apa hati ini? Apakah hati ini ditaruh, diciptakan, dibuat sempurna, dirajut sama Tuhan? Apakah hati ini hanya untuk menyimpan akar-akar kepahitan? Apakah hati ini untuk menyimpan benih-benih sakit hati, kecewa? Tidak. Allah merajut untuk di hatimu ditaruh damai sejahtera, ditaruh sukacita, ditaruh sebuah pengharapan yang sungguh. Tidak usah untuk minta dihargai. Karena ketika dia merajut di dalam dirimu sesungguhnya bukan faktor eksternal, tetapi faktor internal. Saudara dibentuk Tuhan dengan sempurna untuk mengasihi, untuk mencintai, untuk memaafkan, untuk mengampuni. Engkau diciptakan hati itu di dalam anggota tubuhmu. Ketika engkau mendengar, apa yang kau dengar? Pujian apa yang kau dengar? Ayub menyadari untuk apa dia dibentuk. Ketika dibentuk di ayat 10, dia sadar di ayat 11 dan 12. Tapi ayat 13 dan 14, dia katakan kepada Tuhan, kenapa aku lahir seperti begini? Kalau engkau hanya untuk membuat aku kecewa. Coba baca di dalam ayat 10. Ayub 10 ayat 11 sampai 12. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku.
13-nya. Ayat 13. Tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahan. Saudara lihat, Ayub tidak memahami dia itu 10. Dia tahu dia dibentuk. Sampai di pasal 42 baru dia berkata, dengan mataku sendiri aku melihat engkau. Berapa banyak ketika kita tidak pernah menyadari untuk apa kita dibentuk. Bahkan Salomo juga berkata dalam Pengkhotbah 11 ayat 5. Pengkhotbah 11 ayat 5. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Berapa lama kita sudah membesarkan anak-anak? Berapa lama kita sudah dibesarkan oleh orang tua kita? Apakah sampai hari ini engkau menjadi orang yang membanggakan orang tuamu? Tuhan menciptakan kita dan memberikan kita kehidupan. Ini kebenaran penting yang harus diingat. Di dalam rahim saya dibentuk, tapi tidak pernah berpikir. Yang saya tahu, pada tahun 2000, Tuhan bawa di dalam kesuksesan demi kesuksesan sebagai seorang pengusaha. Dan saya selalu menang dalam pertempuran usaha. Persaingan-persaingan pebisnis. Dan saya selalu mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami jawaban-jawaban. Saya mulai melayani dari 2004. Saya keliling 3 bulan, saya tinggalkan pekerjaan. Saya melayani di situ. Di situ pelipat gandaan terjadi. Dari segala penjuru angin berkat berdatangan. Saya menikmati semua bersama anak-anak. Apa yang mereka mau dipenuhi semua. 2014 tidak pernah terbayangkan saya menjadi pendeta. Tidak pernah. 2010 saya menjadi 2011 menjadi pendeta dan pendeta pengusaha. Pendeta tapi pengusaha juga. 2014 pernyataan Tuhan, kuberikan tongkat kepadamu. Kamu pilih jadi pengusaha atau menjadi pelayanku. Aku akan utus kamu ke kota-kota bahkan bangsa-bangsa. Dilema. 6 bulan saya berpikir, Tuhan, saya belum berani jadi pendeta. Udah waktu saya sakit. Di situ saya nyerah. Kabel-kabel sudah banyak. Keracunan obat, jantung, kolesterol, asam urat, ginjal, diborong semua penyakit. Satu kata yang saya ingat, Tuhan, beri saya kesempatan Tuhan. Dan Tuhan ambil. Karena di rahim mama saya dibentuk menjadi seorang hambanya. Dan saya ambil komitmen itu. Dia membentuk urat-urat halus. Dia membentuk bagian-bagian sisi jantung. Bagaimana hati, bagaimana ginjal, semua dibentuk. Dan bagaimana di dalam diri ini ada perasaan, ada harga diri, ada keinginan, ada kehendak Tuhan yang dalam diri kita. Pada waktu kita masuk dalam sebuah harga diri, di situ dihancurkan harga diri. Ketika dihancurkan harga diri sampai paling terbawah, saudara belajar di situ.
Kalau orang gini kan saudara, jangan kau balas. Tapi kau belajar di situ. Harga dirimu diinjak-injak. Kita dibentuk dalam rahim ibu kita sebagai seorang hamba untuk menonjolkan harga diri kita. Anak-anak Tuhan tidak pantas engkau mempertahankan harga diri. Kau belajar di situ. Kita mengambil komitmen itu. Yes Tuhan. Dan kami mau melihat bagian-bagian dalam tubuh ini sudah sempurna. Dibentuk. Lalu dia membentuk untuk menjadikan kita sesuai dengan gambarnya. Dan memberi kita napas kehidupan. Oleh karena itu semua kehidupan manusia berharga dan harus dilindungi. Menghancurkan kehidupan berarti menghancurkan karya Tuhan. Kau hidup dalam narkoba, engkau menghancurkan karya Tuhan. Engkau memuaskan kedaginganmu untuk hidup dalam dosa, engkau sedang menghancurkan karya Tuhan. Engkau tidak mau untuk menjadi kesaksian dalam hidupmu. Tetangga-tetanggamu kiri kanan melihat kesaksian-kesaksian yang negatif dalam hidupmu. Engkau sedang menghancurkan karya Tuhan. Karena engkau dibentuk untuk orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Lewat pribadimu, dia mengenal Yesus adalah Tuhan. Ayat 14 MILT, kita harus kaya dengan terjemahan-terjemahan lain. Aku mau menyanjung engkau oleh karena dengan dahsyat engkau telah dikhususkan, aku telah dikhususkan. Pekerjaan-pekerjaanmu itulah yang sangat ajaib dan jiwaku ialah mengenal sepenuhnya. Jadi kalau saudara diproses, yang paling terberat, saudara kenal. Karena dia sedang membawa kita naik dalam sebuah level yang dia inginkan. Kehilangan pekerjaan. Pada waktu hamba Tuhan datang di hari keberapa. Dari Jawa dia datang untuk menguatkan saya. Makasih Pak. Dia bilang begini sama saya. Saya tidak mau banyak bicara. Karena banyak bicara saya banyak salah. Saya bisa menguatkan Bapak, tapi kalau itu belum terjadi sama saya, tidak mungkin sekuat yang Bapak hadapi. Saya bilang, harta sudah habis. Pekerjaan sebagai direktur 3 perusahaan saya tinggalkan. Milik sendiri. Sekarang harta yang aku miliki, anakku perempuan satu-satunya, diambil Tuhan. Aku tetap menyanjung engkau, Yesus. Aku tetap menyanjung engkau, karena engkau dahsyat. Engkau buat aku dalam rahim ibuku, menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang strong, yang tidak goyah imannya. Apapun yang terjadi, aku akan menyanjung engkau. Karena pekerjaanmu itu dahsyat. Amin. Jadi kalau saudara kehilangan harta, kalau saudara kehilangan harga diri, bukan. Itu bukan bagian kita. Yang paling terberat kalau kita kuat itu semua karena Tuhan. Tahun 2005, jemaat, kalau engkau yang masih mempertahankan harga diri, bertobat. 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 Kalau engkau mempertahankan harga diri,
Kau tidak punya hak untuk membela. Karena Tuhan mau melakukan pekerjaan besar. Tuhan ingin memulihkan satu benih. Ketika ditanam, ditabur, ditanam itu biji, ditanam. Dia mati. Tetapi ketika benih itu ditabur dengan mencucurkan air mata, dia akan bersorak-sorai dengan sukacita. Jadi kita percaya bahwa dia akan sangat ajaib. Kata jiwa itu sepenuhnya sanjung dia, kuatkan dia. Dia mengenal, kita mengenal Allah dengan sepenuhnya. Setiap kehidupan memiliki pujian. Ketika Daud merenungkan semua yang Tuhan lakukan dalam membentuk dirinya, ia terdorong untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan setiap pagi sebelum fajar menyingsing. Tuhan, hidupku hanya doa dan puasa Tuhan. Jam berapa saya dibangunkan, saya duduk, saya berdoa. Duduk berdoa. Saya sudah tidak hitung lagi. Pagi harus berdoa sekian jam, sekian menit. Malam berdoa. Sebelum tidur. Tidak seperti itu lagi. Saya masuk dalam dimensi, saya duduk. Tuhan, jiwa-jiwa Tuhan. Jiwa-jiwa Tuhan. Selamat datang yang baru pertama kali datang. Ini Ibu. Hari Kamis kalau tidak salah. Rabu atau Kamis. Saya kunjungi dia di rumah sakit. Mau datang ke tempat ini tapi kecelakaan. Saya minta izin sama anak saya. Papa mau melayani orang. Padahal itu kritis anak saya. Sama Tuhan, tidak boleh banyak alasan. Jumat dipanggil Tuhan. Kamis masih melayani. Kita dibentuk untuk menyenangkan Tuhan. Ada prioritas, ada pujian. Penderitaan Mazmur, penderitaan daripada Daud ketika dikejar Salomo tercatat dalam Mazmur 57 ayat 8 sampai 10. Tolong firman Tuhan ya. Mazmur 57 ayat 8 sampai 10, demikian bunyi firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku ingin membangunkan pagi hari. Jangan saudara dibangunkan oleh pagi hari. Terus? Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Di antara semua bangsa itu memuji, meninggikan Tuhan. Kita di mana? Terus? Aku mau bermazmur bagimu. Aku mau bermazmur bagimu. Di antara suku-suku bangsa. Di antara suku-suku bangsa, kita di mana? Daud belajar di tengah persoalan. Kami belajar di tengah persoalan. Kami mau memuji, kami mau meninggikan Dia. Daud tahu persis bagaimana kehidupannya. Dia merendahkan diri, memohon kekuatan dari Allah untuk melindunginya. Dia berseru kepada Allah untuk menyelesaikan masalahnya. Kenapa Daud ini spesial sekali di mata Tuhan? Bahkan dalam kitab Wahyu, mulai dari ketika dia lahir sampai kitab Wahyu, nama Daud selalu disebut.
Karena sebelum dia beraktivitas, sebelum dia mencari untuk pergi berperang, sebelum dia untuk memerintah kerajaannya, sebelum dia melakukan sebuah aktivitas di dalam perusahaan-perusahaan kita, melakukan aktivitas apapun dalam dunia pendidikan, keluarga, apapun itu, cari Tuhan. Rendahkan dirimu, mohon kekuatan dari Allah untuk melindungi. Berseru kepada Allah untuk menyelesaikan masalahmu. Saudara tidak akan pernah mampu. Maka pujian ini katakan tadi. Aku bersyukur Tuhan. Walau aku tidak mengerti. Tapi aku belajar di situ Tuhan. Setiap masalah yang terjadi ini. Hanya Tuhan yang bisa menguatkan. Daud memohon belas kasih Allah, entah selalu menyertainya. Supaya tahun ini, saya ada mendengar pernyataan-pernyataan Tuhan. Setelah lepas Januari, goncangan dunia akan terjadi. Kesulitan ekonomi akan terjadi. Pernyataan Tuhan dari satu hamba Tuhan, dua hamba Tuhan, ketiga hamba Tuhan. Ketika saya mendengar, bagi saya adalah Tuhan, ini tahun pemulihan. Ini tahun pelipat gandaan. Tahun penuaian, bukan pelipat gandaan, tahun penuaian. Dan ternyata pernyataan Tuhan, saking orang mengalami kesulitan, dan mereka mencari Tuhan. Disitulah penuaian terjadi. Sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara lihat, tidak pernah terbayangkan. Biasanya itu perang, biasanya itu bencana alam. Tapi ini hanya angin yang bertiup menghancurkan satu kota. Apa yang kita banggakan sekarang? Bagi masyarakat Los Angeles, saya lihat artis-artis, ya, Hollywood, kesaksiannya, harga rumahnya 2 triliun, 1 triliun, bahkan diprediksi 980 triliun. Bukan 1 T. Kita enggak punya uang 1 T. Apalagi 1 M. 1 juta aja puji Tuhan. Kan gitu. Tapi triliunan habis dalam sekejap. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Hanya memiliki harta sorgawi. Jadi kalau engkau hari ini belum menikmati segala sesuatu, kelimpahan, yang terpenting adalah aku berlimpah-limpah dengan harta sorgawi. Amin. Jangan minder dengan keadaanmu sekarang ini. Ayat 15 dan 16. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Waktu tulang-tulangku dijadikan, dengan cermat dirangkaikan dalam rahim ibuku. Sedang aku tumbuh di sana secara rahasia. Gak ada yang bisa melihat Allah membentukku. Dia membentukku menjadi pribadi yang warna kulit yang putih. Dia membentuk kulitku warna hitam. Jangan engkau atur. Yang hitam minta putih. Ada suntik jadi warna putih. Oh, hitam. Seratus jiwa dipulihkan, percaya, dan dibaptis. Bukan putih menyinggung ya. 1 orang putih. Cantik, luar biasa.
bukan 100 jiwa, tapi 100 juta pemeliharaan kecantikannya. Oh. Jadi jangan marah kalau diberikan kulit warna hitam. Yang penting manis. Amin. Kalau kau dikasih putih, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena itu rahasia. Tersembunyi bagi Tuhan. Bahkan di ayat 16, sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Jadi dalam rahim Tuhan lihat kita. Sebelum aku mulai bernapas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku, kata Daud. Setiap hariku tercantum dalam kitabmu, 365 hari. Coba bayangkan, dalam 325 hari, saudara hitung, muji Tuhan atau mengeluh, bersyukur atau putus asa, marah atau tersenyum, coba saudara hitung. Mana lebih banyak? Mana lebih banyak doa? Dengan ngorok, dengan tidur. Mana lebih banyak? Lari hitung. Tapi Daud, apa yang terjadi bagi Daud? Dan poin ketiga ini, setiap kehidupan itu memiliki tujuan. Artinya setiap kehidupan yang dikandung dalam rahim memiliki tujuan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Saudara terlahir dari rahim ibumu yang sekarang, bersyukur. Jangan minta dari seorang ibu istri Bill Gates. Tidak perlu. Untuk apa? Supaya saudara menghargai dan menghormati orang tuamu. Supaya saudara itu benar-benar inilah aku apa adanya. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Saya dikasih lihat di Instagramnya. Selamat ulang tahun Papa itu 2019 kalau tidak salah. Selamat ulang tahun Papa. Aku bangga memiliki ayah seperti Papa katanya. Aku kata-katanya itu. Saya pernah tanya, kalau mundur 20 tahun lagi nak, kamu mau seperti orang tua yang kayak siapa? Ya kayak Papa sih. Karena dia tahu papanya sangat mengasihi dia. Halo? Hai papa-papa, kasihi anakmu. Sayangi dia. Supaya dia bangga. Itu papaku. Kalau mundur 20 tahun lagi, aku mau seperti dia. Ada anak yang kecewa sama papanya? Haleluya. Di sini tidak ada. Amin. Kok sedikit? Streskah miliki papa sepertimu? Hah? Haleluya. Ya Be ya. Anak-anak bangga sama Babe. Haleluya. Dan lihat, setiap kehidupan memiliki tujuan. Daud berkata bahwa seluruh hidupnya telah tertulis dalam sebuah kitab. Allah memiliki tujuan untuk kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah Dia rancangkan dalam hidup kita. Tuhan tahu, ya, bagaimana Daud ketika Daud melawan Goliat, ketika Daud melawan beruang, singa, Tuhan tahu. Bahkan dia menjadi raja pun Tuhan tahu itu semua. Jadi setiap kehidupan kita itu selalu memiliki tujuan. Tolong Pengkhotbah 12 ayat 13. Tujuan kita itu apa dalam hidup kita itu? Pertama. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah. Takut akan Tuhan itulah untuk saudara dirancang dalam rahim orang tuamu. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Dengar perintah-perintahnya, bukan ngebandel. Terus?
Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ingat, saudara diciptakan di dalam rahim ibu. Dibentuk dalam rahim ibu. Supaya saudara memahami. Jangan di dalam rahim ibumu. Enggak mau, saya enggak mau lahir. Kan enggak pernah begitu kan. Ketika waktunya sudah lahir, ketika lahir. Lalu di situ karaktermu itu sudah dibentuk. Tetapi terkadang ketika kita sudah ada di muka bumi ini, setan ikut intervensi. Setan terus ikut juga bekerja. Sebelum nanti di dalam kitab Wahyu, dia dimasukkan di dalam jurang yang paling dalam. Dan di situ dia dirantai untuk selama 1000 tahun dimasukkan di dalam jurang. Ya, dalam sebuah jurang yang begitu dalam. Dan di situ dimaterai dan dia tidak bisa keluar. Saudara, tetapi sekarang, jadi jangan heran. Kalau sampai hari ini, kalau masih ada istri marah suami, suami marah istri, anak ngelawan orang tua, tadi pelajaran kemarin ya, jangan sampai orang tua, kalau kamu sudah menjadi orang tua, langsung main toki anak, jangan sampai begitu. Ya, enggak. Ya, pelajaran kemarin itu jangan sampai main toki. Enggak, cuma main-main, ya tapi nanti keterusan. Ya, cuma sentuh begini. Kalau toki, kalau jitak. Ya. Jadi saya mau bilang bahwa dalam kehidupan kita, pertama takut akan Tuhan, setia dengan keputusan-keputusannya, hukum-hukumnya, itu wajib. Dan kedua, melakukan kehendak Bapa. Matius 7:21. Inilah tujuan kita, untuk apa kita dibentuk, untuk apa tercatat setiap buku kehidupan kita selama 365 hari. Apakah kita takut sama Tuhan? Apakah kita setia? Ataukah kita melakukan kehendak Bapa atau tidak? Matius 7 coba lihat. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, lihat. Jadi dalam hal ini, sekali lagi, kalau kita belajar ada namanya teori Armarian dan teori Calvinis. Kalau kita belajar di situ. Banyak orang pegang Calvinis, sekali selamat, sekali percaya tetap selamat. Mau hidup dalam dosa, mau jatuh dalam dosa, percaya Yesus tetap selamat. Itu Calvinis. Tapi kalau dari Armarian itu ada syaratnya. Kalau kamu mau masuk surga, lakukan ini, lakukan kehendak Bapa, jangan lakukan dosa. Memang begitu. Dan bagi kita adalah apapun teorinya, paling bagus adalah mari kita hidup benar. Mari kita hidup dalam melakukan kehendak Bapa. Jauhi segala dosa, amarah, kecewa, saudara dibentuk di situ. Untuk apa? Untuk benar-benar sesuai dengan kehendak Bapa. Supaya ketika ketemu Tuhan, saudara tidak bilang begini, loh Tuhan, Calvinis bilang begini Tuhan, ketika aku percaya, apapun dosa yang aku lakukan, aku tetap masuk surga. Ya kamu percaya sama Calvinis apa sama Tuhan? Teori apapun yang ada di dunia ini, paling bagus, lakukan dulu kehendak Bapa. Kalau memang itu dosa, stop dosa. Berhenti lakukan dosa. Supaya ketika saudara ketemu dengan Tuhan, saudara tidak menimbang-nimbang. Kalau saudara tidak naik kelas, sekali lagi saya mau bilang, ketika saudara tidak naik kelas, tahun depan saudara boleh ulang. Kalau saudara tidak ketemu, ya saya tidak ketemu sama Kevin, besok bisa ketemu. Bisa kita ulang. Ya, apapun itu kehidupan, selama saudara bisa ulang, kita sudah ulang. Bisa. Tapi ketika saudara mati, saudara tidak bisa ulang. Hidup dalam benar, hidup dalam kesalahan, salah. Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, semua kitab kehidupanmu dibukakan. Wahyu berkata demikian.
selagi masih ada kesempatan, Daud, dia tidak mau dalam kehidupannya tidak memiliki tujuan. Allah membentukku, aku menjadi pribadi yang mau menyenangkan dia. Daud pernah buat kesalahan satu kali. Ketika dia mengambil Batseba, dia membunuh Urea, tetapi dia minta ampun. Dan dia tidak ulang untuk kedua, ketiga, keempat, dan keterus. Artinya, apapun yang kita lakukan, jangan ulang-ulang. Saudara, ayat 17, tolong dibaca. Mazmur 139 ayat 17. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, saudara perhatikan, di dalam kebenaran firman ini, Tuhan sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Allah selalu memikirkan Daud. Tak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Firman Allah yang hidup. Allah sangat peduli. Dia mau mengisi setiap bagian dalam tubuh kita. Untuk berfungsi dengan benar, Allah memberi kita kualitas yang tepat. Sehingga kita dapat memenuhi peran itu. Sekali lagi, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Ketika kita menangis, ketika kita kehilangan, ketika kita mengalami suatu aniaya, ketika kita mengalami suatu istilahnya suatu penderitaan dalam hidup kita, Allah tahu dan Dia memperhatikan. Tidak pernah Allah tidak memperhatikan pribadimu. Itulah sebabnya Tuhan mau menyampaikan sebuah kebenaran firman ini. Pertanyaan yang besar yang ditujukan kepada kita. Yang pertama, apakah kita memenuhi peran yang diberikan Allah kepada kita? Apakah kita tahu apa peran yang diberikan Allah kepada kita? Saudara sebagai pendoa, saudara sebagai pelayan Tuhan, saudara sebagai gembala area, saudara sebagai aster, saudara sebagai pemain musik, sebagai WL, sebagai singer, sebagai anak Tuhan. Apa peran? Apa peran dalam hidupmu? Maka saya mau sampaikan dalam poin ketiga, coba kita meluangkan waktu memeriksa hati kita. Tolong cek, apakah karena hatiku awut-awutan atau bahasa yang sederhana, kacau balau. Satu persoalan belum selesai, timbul persoalan lagi. Tolong cek. Untuk melihat apa peran yang diberikan Allah kepada kita. Di tengah kegundahan hati, di tengah keterpurukan, di tengah keterjepitan dalam hati kita oleh suasana yang tidak mengenakan. Apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Saya mau sampaikan begini. Sibukkan diri. Penuhi peran itu. Kalau Tuhan taruh kami sebagai gembala, Tuhan sodorkan ini persoalan. Gimana hambaku? Aku akan tetap melaksanakan peranku. Sampai hari ini, saya tidak meninggalkan status sebagai hamba Tuhan. Saya tidak meninggalkan status sebagai pelayan Tuhan. Saya tidak meninggalkan status sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak meninggalkan status saya di dalam rumah tangga saya. Apa yang saya lakukan? Apa yang saudara lakukan dalam peran hidup saudara? Jangan karena saudara tidak dijawab. Jangan karena ada banyaknya persoalan. Saudara menyelesaikan persoalanmu dengan diri sendiri. Cari cara untuk menyenangkan hatimu. Saya mau katakan, ke ujung dunia pun, saudara mau cari damai sejahtera, saudara tidak akan pernah mendapatkan. Hanya di dalam Yesus ada damai sejahtera itu. Hanya di dalam Yesus kita mengalami kelegaan. Itu sebabnya di dalam 40 hari ini, Dia memberikan kelegaan.
di tengah hati yang tersayat. Saya masih bisa memberitakan firman. Bahkan di dalam hidupku Tuhan, sibukkan kami suami istri untuk melayani Engkau. Sibukkan kami Tuhan, kemanapun Tuhan. Maka tahun ini kita akan persiapkan diri kita, supaya siapa yang menangani tempat ini, pelayanan ini, kita akan persiapkan juga pelayan-pelayan Tuhan, kita persiapkan semua. Karena tahun ini apinya akan dirasakan oleh kota-kota lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Engkau yang ambil alih segala sesuatunya, biarlah damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami berserah sungguh di dalam hadirat-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena di dalam Engkau ada sesuatu hal yang ajaib yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini. Syukur Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Engkau teramat baik terhadap kami. Engkau menghantar kami ke tempat ini dengan selamat, antar juga kami pulang dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tahun ini adalah tahun kami diberkati, tahun ini adalah tahun kami dipulihkan, tahun ini adalah tahun di mana kami merasakan sukacita dan damai sejahtera Allah berlimpah-limpah. Bahkan penuaian besar-besaran terjadi. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Sorgawi. Wajah Tuhan menyinari engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Keluargamu diberkati, anak-anakmu diberkati, kesehatanmu diberkati, pendidikan anak-anakmu pun juga diberkati. Lumbung-lumbungmu diberkati Tuhan. Setiap apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan selalu dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, kemanapun engkau pergi, Tuhan selalu menuntunmu. Diberkatilah engkau di bumi, diberkatilah juga engkau di sorga. Pada waktu kali kedua dia datang, dia menjemput kita semua. Kita berglori di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Yang diberkati Tuhan katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.